Apa kata firman Tuhan tentang kematian tubuh ini? Apa kata firman Tuhan tentang bagaimana orang percaya menghadapi kematian? Kita temukan kebenarannya lewat video ini. Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang sangat penting bagi kita orang percaya tentang bagaimana kita sebagai orang percaya berani menghadapi kematian. Kapanpun kematian harus kita hadapi terjadi dalam hidup kita, kita berani dan kita siap menghadapi kematian itu. Karena manusia, siapapun dia, kalau mau jujur, sebenarnya takut mati. Orang naik pesawat bukan takut jatuh, takut ketinggian maksud saya. Bukan, karena dia takut jatuh, takut mati. Bukan takut ketinggian. Atau ada orang yang takut gelap, takut jenis hewan tertentu. Ujung-ujungnya kalau ditarik saudara, semua ketakutan manusia itu adalah ujungnya takut mati. Takut ketika dia harus mengalami kematian. Makanya setiap kali ketemu atau acara selalu bilang selamat pagi, selamat datang. Gak pernah kan dibilang celaka pagi, celaka sore. Gak ada. Karena memang semua orang berharap mereka bisa selamat terus. Padahal saudara, kematian tubuh siapapun bisa mengalaminya. Kematian tubuh itu nggak harus tunggu sakit atau kecelakaan. Nunggu umur aja sampai usia tertentu memang harus mengalami namanya kematian. Mengapa kematian begitu menakutkan bagi setiap orang? Bahkan Alkitab berkata diperhamba oleh ketakutan akan kematian, akan maut. Karena saudara, Tuhan nggak pernah menciptakan kematian. Tuhan nggak pernah merancang manusia untuk mati. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, disitulah kematian masuk. Jadi sejak saat itu ketika manusia jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam, semua manusia menjadi ketakutan menghadapi kematian. Mengapa? Karena mereka tahu persis, semua manusia tanpa sadar sebenarnya tahu bahwa mereka ketika meninggal nanti, mereka mau kemana. Dan semua yang muncul hanya ketidakpastian. Saya ke surga atau ke neraka, setelah ini saya mau kemana. Yang ateis, yang tidak percaya surga dan neraka pun sebenarnya kalau kita mau konseling, mereka pun sebenarnya juga ada ketakutan di dalam hati mereka. Setelah mati kemana. Nah, dengan semua ketidakpastian ini, itu sebabnya manusia begitu ketakutan menghadapi detik-detik kematian itu terjadi. Dari mana respon ketakutan itu? Karena mereka tidak tahu mau kemana. Karena memang ada naluri manusia itu antara kekal di dalam surga atau kekal di dalam neraka. Nah saudara, kalau demikian bagaimana caranya kita bisa menang atas ketakutan akan kematian ini? Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat ini jelas sekali memberitahukan kita bahwa Kristus harus menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi darah dan daging, menjadi manusia 100%. Supaya apa? Supaya dalam keadaan yang sama dengan kita, sama dengan manusia, kematian Kristus membuat ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian, atas maut. Ayat ini jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa kematian Kristus membuat iblis dikalahkan. Nah, karena iblis dikalahkan, maka ayat 15 berkata, dengan jalan demikian, dengan jalan karya salib, dengan jalan ia mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka
Kristus membebaskan kita, orang percaya, yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, kabar baik bagi kita hari ini, ternyata kematian dan kebangkitan Kristus, karya sempurna Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib, ternyata untuk membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Wow, haleluya. Ini kabar baik, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Dan kebenarannya adalah oleh kematian dan kebangkitan Kristus, Ia telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Artinya, saudara, kata kematian di sini, di ayat 15 ini, bicara tentang thanatos, atau bicara tentang kematian tubuh. Jadi kalau bicara kematian tubuh, saudara, harusnya kita nggak takut lagi. Kenapa? Apa yang Alkitab katakan tentang kematian tubuh? Saudara, di dalam kisah Lazarus, di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, di sana jelas sekali dikatakan bahwa ketika orang percaya meninggal, maka dia langsung dibawa ke Firdaus. Hal yang sama Yesus katakan kepada penjahat di sebelah kanannya, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita tutup mata di bumi ini, kita langsung buka mata di Firdaus. Kalau orang percaya, kalau kita anak Tuhan meninggal atau mengalami kematian tubuh. Tubuh ini kan hanya kemah. Tubuh ini memang harus kita ganti dengan tubuh kemuliaan. Walaupun tubuh ini sudah ditebus menjadi senjata kebenaran baik Allah, tapi tubuh ini harus diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah, waktu kita meninggal, saudara, maka kita langsung pindah ke Firdaus. Jadi nggak kemana-mana atau gentayangan, nggak benar, saudara. Karena di Lukas 16 juga ini diceritakan, yang belum percaya Tuhan, yang tidak percaya Yesus, mereka juga pindah langsung dari dunia ini ke Hades, ke alam maut. Di sanalah mereka dikumpulkan untuk nantinya akan dihakimi di hari penghakiman terakhir. Jadi saudara, ini kabar baik bagi kita. Waktu saudara harus melewati namanya meninggal dunia atau mengalami kematian tubuh, tenang saudara. Kita hanya pindah tempat, kita hanya pindah lokasi, yaitu dari bumi ke Firdaus. Ini kabar baik buat kita. Itu sebabnya saudara, di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, di sana dikatakan kita harusnya jangan bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita harusnya, ya wajar sih memang kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin orang tua kita, saudara kita, atau sahabat kita, sekian lama kita bersama, tiba-tiba kita kehilangan dia. Wajar, normal kalau kita bersedih. Namun kita nggak bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Apalagi dihubung-hubungkan dengan cara kematiannya. Wah, ini bisa gentayangan, wah entah dia kemana. Saudara, itu tipu daya iblis. Kebenarannya adalah ketika kita percaya Yesus, seperti penjahat di sebelah kanan Yesus, langsung saudara, hanya iman kepada karya salib Kristus, kepada Kristus yang membuat kita kapanpun harus melewati thanatos, kapanpun kita harus meninggalkan tubuh ini atau mengalami kematian tubuh ini, kita hanya pindah dari bumi ke Firdaus. Haleluya. Hari ini kita belajar satu kebenaran yang sangat penting, bahwa ternyata kematian tubuh tidak lagi menakutkan. Apapun yang harus kita lewati, entah itu karena kecelakaan, entah itu karena penyakit, entah itu karena mati martir atau apapun, kematian tidak lagi menakutkan kita. Karena justru kematian adalah detik-detik kita pindah dari bumi ini ke Firdaus. Detik-detik kita mengalami dimuliakan oleh Tuhan. Kita bisa bersama-sama dengan Dia di dalam Firdaus. Ini kabar baik bagi kita semua. Karena itu saudara, teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Sama seperti Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah untuk memberi buah, mati adalah keuntungan. Dan kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya dia kalau mau boleh pilih, dia lebih baik mati. Karena itu keuntungan besar
Bayangkan, dia sudah bisa bayangkan itu. Dia di Firdaus tanpa sakit, tanpa capek, tanpa stres. Di Firdaus menikmati persekutuan dengan Kristus. Itu jauh lebih baik, kata Rasul Paulus. Namun dia nggak mau egois. Kalau kita masih hidup di dunia ini, ternyata untuk memberi buah. Selama kita ada di dunia ini, masih ada orang-orang yang perlu diselamatkan lewat hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi surat yang terbuka, menjadi pembawa berita kabar baik, duta besar Allah di dunia yang gelap ini, untuk lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan lewat kehidupan kita. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.